Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Kembali kami akan menyampaikan firman Tuhan dari Gereja Bukit Sion Makale, Selasa tanggal 14 Juni 2022, berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-56. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-56. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu pada pagi ini ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami lagi dalam semalam yang lampau, di mana kami boleh beristirahat, dan Tuhan kembali membangunkan kami pada pagi ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami pada hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan boleh kami pahami dengan baik dan benar, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita pada pagi ini adalah jiwaku memuliakan Tuhan, atau diatangku umpe kalangkai puang matua. Karl Marx terkenal dengan teori pertentangan kelas. Ia menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah berada dalam perbedaan dan pertentangan kelas sosial. Misalnya bangsawan dan budak, kaya dan miskin, kuat dan lemah, dan lain-lain sebagainya. Situasi ini sudah menanti setiap manusia yang akan lahir. Fatalnya, perbedaan kelas sosial selalu diikuti dengan kenyataan yang buruk bagi sebagian besar manusia, di mana penindasan, pemerasan,
kesewenang-wenangan akan selalu hadir dalam berbagai bentuk kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita membaca dengan seksama nyanyian pujian Maria, apa yang diutarakan oleh Karl Marx ternyata bukanlah hal yang baru. Jauh sebelumnya, Alkitab telah memberi gambaran bagaimana perbedaan kelas sosial adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia pada masa Maria mengandung bayi Yesus. Perbedaan kelas sosial tersebut telah membuat manusia menjadi congkak di ayat 51. Jurang yang menganga antara penguasa dan orang pinggiran ayat 52. Dan kelaparan akibat eksploitasi ayat 53. Hal ini membuat manusia sulit menerima manusia lain sebagai sesamanya. Dengan situasi itu, Maria merenungkan kedatangan Sang Juru Selamat melalui rahimnya sebagai bentuk keberpihakan Allah kepada orang-orang menderita dan terpinggirkan. Allah mengasihi semua orang dan menghendaki supaya orang percaya merasakan damai sejahtera yang daripadanya atau daripada Tuhan. Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat yang ada di dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah sangat peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan dan tertindas. Allah telah memberikan kelegaan kepada Maria. Demikian pun bagi kita, jika kita senantiasa setia dan hidup dalam pengharapan kepadanya. Di dalam Anaknya Yesus Kristus, kita dibebaskan dari pergumulan dosa yang menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita memuliakan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, karena Ia telah mengorbankan Anaknya itu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Kiranya Roh Kudus memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk memahami dengan baik dan melakukan segala firman-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang telah kami dengarkan ini kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami, memberikan petunjuk kepada kami, agar apa yang akan kami kerjakan hanya boleh kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup karunia-Mu ini. Segala tugas dan tanggung jawab Tuhan embankan kepada kami. Mampukan kami untuk mengangkatnya dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami senantiasa memuliakan Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala berkat, Tuhanlah sumber keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapa kami di dalam surga, ajarlah kami Tuhan
untuk senantiasa mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun hidup kami. Kuatkanlah iman percaya kami ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami Tuhan. Berkati gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran pemberitaan firman-Mu kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami. Ajarlah mereka juga ya Tuhan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu. Saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan, kasihani mereka masing-masing. Dan pakai kami juga ya Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka. Bapa kami yang ada dalam surga, ampuni kami dan terimalah kami Tuhan yang datang bermohon kepada-Mu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Gereja Toraja pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.